Halo Pioners, balik lagi di channel Mengadun ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan dari kemarin sebenarnya Mengadun udah kangen dengan Ibu Dorisin ya. Itu dan banyak banget yang bertanya di komentar channel Mengadun itu sebenarnya Kortim juga nggak bakalan baca katanya. Terus gak bakalan melihat, gak bakal ngedenger soal petisi, terus banyaknya proposal yang diajukan oleh para duta GCP global. Oke. Itu Mengadun sendiri jujur ya, memang secara realnya kita tidak pernah tahu gitu kan. Kortim tuh ngelihat nggak kepada maaf nih ya, kalau misalkan duta GCP yang lain mah oke lah, tapi kepada Ibu Dorisin gitu kan yang aktif selalu, masa sih nggak ngelihat gitu. Katanya ada tim Kortim yang atas nama misalkan IHT Jam ya kan, aktif juga di Twitter. Masa iya sih nggak ngelihat kan gitu. Terus akun resminya P Kortim juga ada di Twitter. Menurut Mengadun tuh ada beberapa hal yang menyebabkan Kortim sebenarnya bisa tahu dengan trending topik adanya petisi besar-besaran ini gitu, konferensi terakhir internasional yang menginginkan open mail itu di P2Day gitu. Mengadun disclaimer dulu di sini ya. Jadi bagi pioners yang tidak percaya dengan harga GCP, ya monggo kerso, silahkan saja, tidak masalah ya. Mengadun di sini ya bukan berarti mengada-ada. Harga GCP itu emang ada dan udah banyak banget pioners yang barter dengan harga GCP dan real merasakan nikmatnya gitu kan, punya barang gitu, merasakan pelayanan jasa. Nah, bagi yang nggak percaya ya tidak apa-apa. Makanya kenapa kalau misalkan ada yang komentar di channel Mengadun itu ya, misalkan ya maaf lah, udah dengan bahasa yang ya Mengadun katakan itu agak miring lah ya, agak keras gitu kan, Mengadun nggak bisa balas. Mengadun nggak suka ribut orangnya gitu loh. Jadi oke, di sini ada seseorang yang bertanya dan Mengadun rasa itu bakal menjawab dari sekian banyak pioners yang bertanya juga ya. Coba di sini kita bisa baca dan terjemahkan. Kerja bagus yang dilakukan oleh Duta Pi untuk GCP dan seluruh komunitas Pi. Pertanyaan saya, apakah duta besar kita pernah berdiskusi dengan Kortim baik melalui sarana komunikasi maupun secara fisik? Ini sangat penting bagi kami masyarakat, jadi tolong balas ini. Terima kasih. Oke, jadi dibalas ya sama Ibu Dorisin ini. Kita bisa lihat langsung, bahkan beliau mengatakan pertanyaan bagus ya, itu loh, dan langsung nge-tag Kortim. Ya mungkin kan kalau namanya di tag itu biasanya gitu loh, walaupun tidak membalas setidaknya ngintip. Nah, di sini Ibu Doris ini mengatakan ya, membalas dan menjawab pertanyaan soal hubungan lah, anggap gitu, antara para duta GCP global dengan Kortim. Oke. Kami tidak pernah memiliki kontak dengan Kortim. Mereka juga tidak pernah membalas email apapun. Dari sudut pandang saya, Kortim menghindari kontak langsung dengan komunitas untuk mencegah kecurigaan mempengaruhi atau memandu harga cryptocurrency. Ini jelas ya. Karena apa? Kalau misalkan Kortim muncul seolah-olah mengiyakan harga GCP. Oke. Nah, sementara kita tahu banyak GCP rendah juga yang terbentuk gitu. Nah, kalau otomatis kok sialan gitu kan, gini otomatis kan itu yang akan beresiko gitu. Jadi Kortim menghindari itu karena dari statementnya itu harga Pi itu dibentuk sama pioners gitu, bukan sama Kortim ya. Itu yang perlu dicatat gitu. Mereka telah menegaskan bahwa mereka ingin harga dan waktu mainnet terbuka ditentukan oleh pionernya sendiri.
tanpa pengaruh eksternal apapun. Di sini jelas ya. Pendekatan ini mungkin bertujuan untuk memastikan transparansi dan menghindari tuduhan manipulasi harga. Maksudnya, kalau core team yang menentukan harga atau adanya hubungan kontak atau komunikasi gitu, itu maaf nih ya, mungkin berpikirnya itu bukan GCP namanya itu. Jadi ada calling-callingan ya. Ada apa? Ada sekongkol gitu. Kalau ada sekongkol seperti itu ya wajar aja kalau misalkan GCP terbentuk kan gitu ya. Namanya main belakang kan bisa. Nah, ini Dorisin mengatakan dan selalu ya sering Dorisin mengatakan memang tidak ada kontak dengan core team itu, bahkan email juga nggak pernah dibalas, kata Ibu Dorisin. Oke ya, terus kita lanjutkan. Penting untuk dicatat bahwa core team mengamati aktivitas GCP dan menerima proposal dan petisi kami. Namun, saya yakin penting untuk menekankan pentingnya waktu bagi mereka. Nah, ini jelas aktivitas GCP itu tercatat di blockchain dan itu transparan ya, gitu. Terus bahkan transaksi berjalan karena banyaknya pioneers yang melakukan barter peer to peer, dan mungkin bagi yang pioneer tidak bisa melihat ya, sedikit yang gabung di grup internasional nanti ya bakal mengadun bahaslah, ada dari siapa ya minta gabung juga di grup mengadun, dan mengadun juga udah izin kepada Bu Noni, nanti bakal kita bahas itu ya. Jadi semua pioneers nanti boleh masuk, silahkan ya, yang penting punya Telegram. Oke, di situ pioneers akan melihat banyak banget yang melakukan barter GCP ya. Ini kadang ya seperti itu. Jadi dari asumsi pribadi itu sebetulnya yang kita seolah-olah tuh asumsi kita tuh benar gitu. Tapi ketika kita melihat kebenaran yang lebih lagi gitu kan, maka kebenaran kita sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ngerti ya maksud mengadun? Jadi pioneers itu ya tidak sedikit mengadun, jujur-jujuran aja di sini gitu. Tidak sedikit yang ngebahas apa yang nggak percaya dengan harga GCP gitu kan. Mana buktinya? Ya itu kan karena kita tidak tahu gitu. Tapi kalau mengadun sendiri bukan berarti nggak percaya, memang itu benar adanya gitu. Itu benar adanya. Banyak pioneers yang melakukan barter, nanti lah ya kita akan bahas di video yang berikutnya. Kita fokus di sini dulu, dan mengadun juga sebenarnya nggak pengen banyak statement ya, pengennya baca aja, cuman kadang gemes gitu. Oke, mengadun lanjutkan ya. Sebagai anggota komunitas, kami lebih peka terhadap situasi saat ini dibandingkan oleh core team. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab kita untuk membantu mereka dalam membuat keputusan waktu yang tepat. Kesalahan apapun yang dibuat dalam hal ini mungkin tidak dapat diperbaiki. Pada zaman dahulu, para kaisar selalu mengandalkan penasehat untuk membantu mereka membuat kebijakan yang baik. Demikian pula dalam kondisi Pi, kami bertindak sebagai penasehat dan pemilik ya di sini yang bertanggung jawab memandu langkah ke depan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, dan masih ada sini. Ini bahkan yang lebih jelasnya lagi di sini. Gak apa-apa lama videonya. Mengadun tuh nggak pernah pandang video mau sebentar mau lama. Yang penting informasi sampai kepada pioneers, itu aja. Oke, kita terjemahkan ya. Ini pioneer bisa menyaksikan sendiri lah ya. Itu di sini. Terima kasih Pak Rad atas petisi yang luar biasa ini kepada core team. Nah, jadi ini tentang petisi yang kita tahu ya selama ini. Nah, di sini jawabannya. Kini kami memiliki beberapa duta pemimpin GCP global yang memajukan petisi Open Mainnet P2Day kedua kepada core team. Pioneer harus memahami dengan benar mengapa kami mengajukan petisi kedua. Ini membuktikan bahwa kami adalah pemilik Pi dan kami peduli dengan kesuksesan jaringan Pi. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk seluruh sisi proyek dan komunitas Pi Network. Ini sangat jelas padahal. Kok kadang bingung malunya. Masih ada aja siapa sih nggak pengen open mainnet gitu loh. Ini kan makanya kenapa semua tuh harus bersatu.
gitu. Mang Adun kadang bingung, kok ada saja yang tidak mendukung gitu loh. Emang nggak pengen open minute? Logikanya ke situ aja sih gitu. Oke, kami ingin Kortim mendengarkan suara para pemimpin komunitas di sini ya. Jadi tulus gitu loh. Jadi supaya tuh para duta GCP global kehadirannya juga bisa diketahui. Oke ya, nanti mungkin ya bakal Mang Adun ajarkan, tempelkan di sini sambil kita baca, nanti bakal Mang Adun selipkan videonya di sini para duta GCP yang banyak yang melakukan petisi gitu kan, mewakili pioners, walaupun tidak semua. Misalkan kayak kemarin ada yang komentar Ibu Noni Paja katanya mengatasnamakan pioners Indonesia, padahal tidak semua Indonesia itu pioners mendukung Noni Paja, mungkin komunitas Bu Noni Paja aja. Hey, oke, gitu kan. Bu Noni emang terhadap komunitasnya. Emang salah kalau misalkan membawa nama Indonesia, pioners Indonesia juga gitu. Memang kalau misalkan open minute, emang kebagiannya cuma komunitas Bu Noni aja gitu. Itu logika aja sih gitu. Mang Adun bukan berarti membela Bu Noni. Ini realnya. Ini real terjadinya gitu. Jadi kalau misalkan Bu Noni membawa nama ini, seharusnya kita bangga. Ada seseorang yang luar biasa yang bisa maju. Jangan malah kadang Mang Adun gemes gitu loh. Gimana gitu. Ini yang sangat pentingnya pendidikan network seperti ini. Ya maaf ya, banyak pioners tuh yang ketinggalan informasi. Banyak pioners yang baru gabung di channel Mang Adun dan kaget gitu dengan informasi-informasi yang ternyata Mang Adun share itu. Ya bukan berarti Mang Adun mengada-ada atau gimana ya, emang itu real adanya seperti itu gitu loh. Makanya ayolah bareng-bareng kita, kalau ada yang belum paham, ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan dengan secara baik-baik. Paham ya di situ. Jadi nggak usah langsung ngegas-ngegas, malas orang juga mau ngobrolnya. Kalau kita bicara dengan baik-baik, dengan santai, tanpa Mang Adun balas juga, ada pioner yang balas komentarnya. Ini orang gimana mau ikutan ngobrol, mau ngobrol bareng kalau udah hawanya aja panas ya. Bikinlah suasana sejuk. Kita tuh sesama Indonesia loh, ngapain gontok-gontokan, ribut-ribut gaje, gak jelas ya. Oke, Mang Adun lanjutkan lah ya. Ini mah sambil ngopi aja sama Mang Adun mah santai. Yang mau dengerin, yang mau nyimak, yang mau bahas bareng ayo, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Enjoy sama Mang Adun mah santai. Ya, nih. Tetapi di ini jelas loh. Kesuksesan jaringan Pi tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk seluruh sisi proyek dan komunitas Pi Network gitu. Makanya sudahlah. Kami ingin Kortim mendengarkan suara para pemimpin GCP global ya di sini, dan duta besar kami yang mewakili para pioner. Kami mewakili bahwa maksudnya memahami ya bahwa Kortim bekerja keras untuk menyeimbangkan harapan dan sumber daya komunitas pioner dan Kortim. Kortim memiliki kondisi kedua yang harus dipenuhi sesuai pengumuman Kortim, 15 juta QC, 10 juta dompet, dan 100 aplikasi. Oke, ini jelas ya. Dan ada juga yang komentar ya, kayak siapa, Pak Aropi, Bang saya mah tetap katanya berpegang sama yang Kortim sampaikan. Iya, tidak apa-apa. Ibu Doris ini juga di sini membahas masalah ini gitu. Terus banyak orang yang mempertanyakan, emang bisa buka open minute gitu kan tanpa terpenuhi syarat ini? Oke, ya makanya kita lanjut. Seperti yang saya sebutkan di topik 38, momen kritis sudah dekat. Kami berharap Kortim dapat memahami kebutuhan para pioners dan memahami seberapa besar sumber daya yang telah dimanfaatkan oleh seluruh komunitas GCP untuk membuka mainnet. Di paragraf ini maksud dari Ibu Doris itu, ya ampun. Jadi pioners nih yang udah acara barter besar-besaran yang pokoknya di Banten, di Bandung, terus di Sulawesi, di mana-mana lah pokoknya ya. Mungkin sedikit pioner yang tahu soal itu gitu. Itu kan membutuhkan dana, biaya
berkontribusi, kan seperti itu. Nah, ini makanya disebutnya kritis gitu. Dan ini core team harus tahu. Karena apa? Karena ketika kita mengeluarkan barang ya ditukar dengan Pi, kalau misalkan terus-terus seperti itu, maka akan kehabisan sumber daya. Paham ya? Terus keberhasilan Pi benar-benar bergantung pada kepercayaan dan dukungan dari 55 juta pioner, bukan hanya pada jumlah yang terkait dengan KYC atau dompet. Saat ini kami memiliki 11,1 juta verifikasi KYC dan 5,58 juta dompet, dan saya tidak yakin berapa jumlah pengajuannya. Menurut pendapat saya, semangat kepercayaan sumber daya dan waktu P2Day yang pada dasarnya merangkum sebagian besar petisi pioner memiliki bobot lebih dari sekedar jumlah dompet. Maksudnya apa? Maksudnya saking semangatnya gitu, saking sumber dayanya luar biasa, itu jumlah dompet itu tidak apa-apa dibandingkan apa disebutnya ya, anggota GCP gitu kan, yang mendukung GCP saking luar biasanya itu bisa lebih mensukseskan. Ibarat 1000 pioners ya, di sini kan dikatakan itu memiliki 11,1 1 juta verifikasi, itu 5,5 juta, itu lebih bermakna, lebih bisa mensukseskan ketimbang yang 55 juta pioners. Itu loh, sedikit tapi gerakannya luar biasa. Itu maksudnya ya. Oke, kita lanjutkan. Dengan jaringan yang lebih aman dan berisi lebih banyak data GCP dibandingkan sebelumnya, setelah kerja keras komunitas GCP kami, jelas bahwa penundaan apapun di Open Mainnet dapat mengakibatkan seluruh komunitas GCP putus asa. Ditambah lagi mereka hampir kehabisan semua sumber daya, dan pada saat yang sama penjualan dan pembelian menjadi lebih agresif. Pada akhirnya menyebabkan hilangnya harapan dan kepercayaan di antara para pioner. Ibu Dorisin tuh real, bicara itu sesuai dengan fakta gitu loh. Analisis dan risetnya itu ya karena terjun langsung ke lapangan gitu loh. Di grup Mangadun tuh ada, nantilah pioner Mangadun aja ke sana ya, sabar. Ada Bunda Dorisin. Jadi ayo ya gitu. Meskipun tidak mungkin tercapai keamanan, nah maksudnya meskipun tidak mungkin mencapai keamanan 100% karena adanya pasar gelap. Nah, di sini Mangadun juga perjelas lagi. Jadi walaupun Open Mainnet ya gitu, dan keamanannya tidak tercapai 100% karena banyak orang yang nggak percaya dan masih jual beli Pi. Maksudnya di situ pasar gelap di situ ya. Memulai Open Mainnet pada waktu yang optimal dapat meminimalkan dampaknya. Setelah Open Mainnet diluncurkan, pasar gelap akan hilang dan seluruh ekosistem dapat mulai berkembang. Selain itu, banyak peserta ekosistem di sini ya menghadapi kesulitan keuangan selama 2 tahun terakhir karena harus menanggung biaya server. Mengingat keadaan ini, kami menyarankan core team untuk mempertimbangkan untuk meluncurkan Open Mainnet pada P2Day meskipun nomor KYC dan dompet tidak mencapai target. Ya, aturan yang ditetapkan, maksudnya aturan ditetapkan oleh manusia dan harus dapat disesuaikan bila situasi memungkinkan. Saat ini kami tidak memiliki banyak penggunaan Pi karena tidak banyak ekosistem. Oleh karena itu, jumlah dompet dapat ditingkatkan sesuai perkembangan ekosistem. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Dedikasi dan kerja keras komunitas GCP kami selama 2 tahun terakhir tidak dapat dilebih-lebihkan. Pedagang Tiongkok membuka jalan dengan menginvestasikan sumber daya mereka sebesar 100 juta US dollar lebih dari 1 tahun yang lalu, dan komunitas GCP global juga telah melakukan investasi besar sejak saat itu.
Jika mainnet terbuka ditunda, situasi serupa dengan apa yang terjadi di komunitas Tiongkok mungkin akan muncul, menyebabkan beberapa orang mulai membeli Pi alih-alih mendukung ekosistem dan beberapa orang menyerah sepenuhnya pada jaringan Pi dan pergi. Kami sangat mendesak core team untuk melanjutkan open mainnet di P2DAI. Sejalan dengan keinginan mayoritas komunitas pioner, GCP telah mendapatkan dukungan luas di kalangan pioner, dan hanya sebagian kecil yang menentang GCP karena alasan mereka sendiri untuk membeli Pi. Bukan Mangadun yang ngomong. Ntar dikiranya ngomong. Enggak lah, Mangadun cuma perantara. Tidak perlu menunda bagi mereka yang tidak mau berubah. Ya nungguin berubahnya kapan? Selama GCP mendapat dukungan lebih dari 60% pioner, maka GCP harus diadopsi sebagai harga Pi. Dan kita telah melampaui ambang batas ini. Kemarin tuh ada kisaran 80%. Oleh karena itu, komunitas GCP dengan sepenuh hati mendukung open mainnet di P2DAI. Ketepatan waktu lebih diutamakan daripada KYC dan nomor dompet. Jadi maksudnya ini di sini ya jawabannya. Jadi waktunya tuh pas dan tepat kalau menurut Dorisin ya, gitu. Bukan soal itu jumlah dompet dan KYC. Keberhasilan reformasi ekonomi Tiongkok selama 30 tahun terakhir telah membuktikan bahwa latihan adalah satu-satunya kriteria untuk menguji kebenaran. Oke, di sini kita bisa melihat ada petisi juga yang berikan oleh Mr. Red ya, itu. Oke. Jadi Mangadun rasa di sini sangat jelas ya. Banyak banget sangat ya, apalagi gitu yang mau dipertanyakan gitu kan. Tidak apa-apa bertanya mah, tapi secara baik-baik. Oke ya. Di sini di terakhir video ya, kesimpulan dari Mangadun gitu. Kalau misalkan bagi yang belum percaya, silahkan komentar dengan secara baik-baik. Tapi kalau misalkan mau komentar dengan secara kasar misalkan ya, atau dengan tidak baik-baik, ya mohon maaf kalau tidak Mangadun balas. Kalau mau ngobrol, ayo, bisa banget, bahkan dengan pioner yang lain juga bisa banget gitu. Nah terus ya, perkara soal misalkan nanti kedepannya ini berhasil atau tidak, itu sudah maaf ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu loh. Tapi seperti yang Mangadun katakan, ini pioner yang kalau misalkan menyimak video ini sampai selesai, ngerti paham benar gitu. Makanya kadang ya belum menyimak, kadang sudah ngomong di komentar ya. Aduh. Jadi gini, menurut bagi Mangadun pribadi ya, Mangadun yakin punya satu keyakinan yang tidak goyah. Bagi pioner sejati gitu loh, bagi pioner sejati, kalaupun P2DAI gagal, ya tidak apa-apa. Emang kenapa sih? Dr. Nicholas saja targetnya kan tahun 2024, tidak ditentukan tanggalnya. Ya, itu loh. Disebutkan saja targetnya tahun 2024. Tanggal berapa mah nggak ada. Yaitu kata Ibu Dorisin, pioners yang menentukan, pioners yang memandu. Gitu loh. Meyakinkan core team untuk membuka open mainnet waktu yang tepat. Ya, sekali lagi, kalau akan gagal, ya tidak apa-apa. Emang kenapa ya? Bagi pioner sejati akan tetap bertahan karena apa? Perkembangan Pi Network itu jelas adanya. Ya, Pi Network tidak stay di situ-situ aja. Pi Network terus berkembang dan berkembang. Makanya, ayo semua satukan ya harga. Mohon maaf juga kalau misalkan ada yang komentar, siapa Pak Mateo itu ngejual. Aduh, langsung Mangadun hapus ya yang jual beli itu. Mangadun obrolkan dengan pioners, gimana pioners gitu kan. Ada yang komentar nih, kalau nggak Mangadun kasih lo, tidak menghilang di kolom komentar itu ya, maksudnya di notifikasi YouTube Studio Mangadun. Terus kalau misalkan mau membalas apa, cuman dia ngajak pioners buat ngejual Pi gitu, gimana, hapus aja atau gimana? Banyak yang bilang hapus aja Mang. Ya udah, Mangadun laksanakan seperti itu ya. Baik, thank you yang buat semua yang udah nyimak sampai selesai ya.
Itu penting banget. Jadi Mang Adun sih bukan berarti pengen disimak sampai selesai, tapi kalau yang namanya kita ibarat nonton film ya, itu kalau misalkan baru setengah kita pergi, balik lagi pas ke situ, wah kok dia udah mati, ya mana tahu gitu kan. Kok dia udah bangun lagi ya. Itulah ketinggalan informasi ya. Sama Mang Adun enjoy aja, oke. Jadi ya itulah, Mang Adun tuh ngegas tuh bukan gimana, gemes gitu, gemes ya. Jadi saking pengennya tuh bener-bener mengedukasi pioners, memberikan informasi-informasi yang ini loh adanya. Oke pioners, semoga bisa dipahami. Thank you buat semuanya. NKRI, ingat kita satu Indonesia ya, ngapain ribut-ribut seperti itu ya. Kita sama-sama saling mendoakan saja, mendingan Indonesianya sehat ya, lancar rezeki semua masyarakatnya, dan diberkahi dalam setiap urusannya, dihindari dari segala macam bencana. Itu enak begitu daripada marah-marah, malah kan penyakit hati. Oke ya, Madun pamit undur diri dulu. Pioner, I love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.